Selamat datang semuanya. Saya Tina sebagai moderator hari ini akan membacakan rangkaian agenda hari ini. Hari ini kita tidak hanya menyaksikan peluncuran buku Tangguh dari penulis Denny Hen, tapi juga ada beberapa rangkaian acara lainnya seperti konseling dan coaching gratis dari Yayasan Busur Emas dan Festival Entrepreneurs Indonesia yang sudah berlangsung hari Jumat kemarin tanggal 24 Juli dan hari ini tanggal 25 Juni. Selain itu, sebagai bagian dari program Indonesia Tangguh, Anda juga bisa berdonasi dengan cara membeli buku Tangguh untuk disumbangkan ke sekolah atau universitas. Berapapun donasi Anda, semuanya alias 100% akan digunakan untuk memberikan buku kepada para siswa atau mahasiswa sehingga mereka bisa baca dan melatih diri menjadi tangguh seperti yang dituliskan di buku ini. Oke? Mewakili penerbit Gramedia Pustaka Utama, saya mengucapkan selamat kepada Pak Denny Hen atas terbitnya buku Tangguh, 4 Rahasia yang Jadikan Anda Tak Terkalahkan. Tema yang diangkat sangat relevan dengan situasi saat ini. Karakter tangguhlah yaitu mental yang kuat, tabah, dan tahan menghadapi penderitaan serta kesulitan yang kita butuhkan dalam menjalani hari demi hari di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi ini. Tangguh adalah sikap yang bisa dipelajari, dilatih, dan dipupuk. Dari buku yang ditulis dengan baik ini, kita bisa menggali sumber-sumber kekuatan yang akan membantu kita memupuk karakter tangguh. Baik berupa peristiwa dalam sejarah, cuplikan kisah hidup tokoh terkenal, maupun teladan dari budaya pop yang dekat dengan keseharian. Mengutip bebas dari pengantar, kehidupan kita memang tidak mudah. Tetapi melalui buku ini, semoga suatu saat kita semua bisa menambahkan diri kita dalam daftar penyintas kehidupan yang tangguh. Terima kasih atas pengingat dan inspirasinya Pak Denny, sukses selalu. Kenapa sih pilih judul Tangguh nih? Ini pertanyaan wajib nih kayaknya. Harus ditanya kenapa memilih judul Tangguh dan kenapa harus menulis tentang tangguh? Ya, banyak orang bertanya juga ya. Dikirain buku keduanya tentang pernikahan lagi katanya. Ya, memang kalau saya melihat diri saya itu adalah... Iya, benar. Kan yang pertama great marriage ya. Ya, saya melihat diri saya ini seperti sebuah bejana ya. Kalau bejana air ya, mungkin kalau zaman sekarang orang lihatnya kayak toren air kali ya. Zaman dulu ngomongnya bejana. Ya, saya melihat diri saya sebagai sebuah bejana. Ya, bejana itu bisa diisi air, tapi air itu bukan buat dirinya. Air itu dipakai buat manusia untuk menggunakan untuk berbagai kebutuhan hidupnya. Saya melihat diri saya seperti itu. Apapun ilmu yang saya miliki, apapun ilmu yang saya dapatkan, harus saya bagikan lagi pada khalayak ramai. Nah, kalau kemarin kita, berapa tahun yang lalu, saya sudah menerbitkan satu buku yang berjudul Great Marriage, karena saya merasa pernikahan adalah hal yang paling berharga yang bisa saya bagikan. Apalagi yang bisa saya berikan? Kan bukan cuma tentang keluarga, tapi saya bisa membagikan tentang bagaimana prinsip-prinsip, bagaimana visi untuk menjadi seorang yang tangguh. Nah, inilah yang saya bagikan dalam buku ini. Jadi lebih luas lagi yang di-share kali ini ya, Coach. Ya, walaupun ada sambungannya. Nanti kita bahas deh. Menurut Coach deh. Oke. Nah, mengingat kondisi saat ini nih, kenapa sih tangguh itu jadi relevan, Coach? Oh, ya, sangat relevan. Ya, setiap krisis pasti membutuhkan penyintas-penyintas yang tangguh. Setiap krisis, pilihan kita ada dua. Survive atau fail. Orang yang survive pasti adalah orang yang tangguh. Sedangkan orang yang fail, kurang tangguh, kurang mampu menghadapi hidupnya. Dan inilah yang harus kita bantu sebenarnya, supaya semua orang bisa menjadi sama-sama tangguh. Nah, itulah sebabnya buku ini ditulis, dan tepat sekali pada masa krisis ini. Oke. Berapa lama nih, Coach, proses penulisan buku dari dapat ide harus sharing tentang tangguh ini sampai selesai, dan sekarang udah diluncurkan? Nah, oke. Waktu saya selesai menulis ini juga, saya mikir-mikirin berapa lama ya saya tulis ya. Jadi ide tentang tangguh ini bukan yang baru keluar sesudah COVID ada ya, bukan. Tapi sudah ternyata waktu saya lihat ke file saya akan menuliskan ide-idenya dulu ya. Saya mau menuliskan sebuah buku, saya nulisin idenya dulu, dan saya lihat tanggal dokumen itu, tanggal file itu adalah bulan Mei tahun 2019. Jadi kurang lebih 1 tahun. Ya, dari mulai ide itu terus berkembang, saya mengumpulkan berbagai referensi, sehingga akhirnya jadi kira-kira 1-2 bulan yang lalu. Ada nggak kesulitan atau tantangan dalam kurang lebih setahun ini dalam merampungkan buku Tangguh? Oh,
Ya, buku ini memang berbeda dengan buku yang sebelumnya ya, buku Great Marriage ataupun buku 101 ide untuk mendongkrak kinerja karyawan ya. Saya berusaha untuk memberikan yang paling baik, saya berusaha mencari berbagai riset, berbagai buku, saya menelurkan dari refleksi saya pribadi. Sebenarnya dalam penulisan hampir tidak ada masalah. Kemudian wabah COVID terjadi. Nah, inilah yang jadi masalah ya. Saya sama seperti motivator dan trainer yang lain shock. Kenapa? Semua training cancel. Semua seminar cancel. Ya, terus kita mau hidup dari mana gitu. Pertanyaannya pasti itu. Memang coaching saya masih jalan ya. Coaching saya masih jalan. Tapi fokus pertama waktu terjadi wabah itu bukanlah menulis buku jadinya. Fokus pertama adalah bagaimana dapur ngepul. Dan fokus kedua adalah bagaimana menolong orang yang sangat berkesulitan, yang sulit untuk hidup di masa pandemi ini. Dua itu yang jadi fokus, sehingga buku ini agak terbengkalai di awal ya, sesudah terjadi pandemi, bulan Maret ya, kalau nggak salah kita PSBB ya, itu udah mulai tuh, langsung terbengkalai buku ini. Dan padahal tinggal beberapa bab lagi nih yang selesai ditulis. Dan saya juga berpikir ya, sekarang kondisi ini bertahan berapa lama gitu. Terus kalau misalnya pun bukunya diluncurkan, siapa yang mau beli dalam kondisi yang nggak bisa pergi ke mall gitu loh. Justru sahabat saya, Pak Dedi Tejakumara dari Prasetya Mulia, dialah justru yang memberikan dukungan kepada saya. Dia mengatakan justru buku ini sangat dibutuhkan pada masa ini, yaitu pada masa krisis ini. Itu yang membuat, yang sangat mendukung saya untuk benar-benar menyelesaikan segera buku ini. Dan akhirnya bisa selesai, ya launchingnya akhirnya seperti ini gitu ya. Biasanya launching kan ada di sebuah tempat offline gitu ya. Virtual sekarang Ya, ini jadi zamannya virtual. Wartawan bisa datang, dan ini dengan virtual ini banyak wartawan justru nggak bisa datang. Tapi saya berterima kasih ada beberapa yang sudah konfirmasi, misalnya dari Republika sudah konfirmasi untuk hadir. Ya, saya tidak tahu apakah hadir saat ini atau tidak ya, tapi terima kasih. Inilah yang kita bisa berikan kepada bangsa ini. Dari pemerintah tentu sudah sangat banyak membantu kita, tapi kita juga perlu menjadikan diri kita untuk tangguh, karena tanpa mental yang tangguh, mau pemerintah berikan bantuan segimana banyak, kita putus asa, kita nggak bisa apa-apa. Di buku ini ada kutipan tentang definisi tangguh menurut KBBI, yaitu mental yang kuat, tabah, dan tahan dalam penderitaan dan kesulitan. Nah, Coach Denny kan juga menulis kalau orang tua zaman dahulu tuh dinilai lebih tangguh, karena krisis atau kesulitan zaman dulu tuh lebih susah lah dibandingkan zaman sekarang. Tapi gimana sih orang-orang zaman sekarang nih, kita yang atau bisa punya standar tangguh yang sama dengan orang-orang zaman dulu? Tangguh itu, menurut saya itu adalah suatu keniscayaan. Kita nggak bisa nggak tangguh. Ya, saya boleh share slide saya ya, Tin ya. Kita banyak berpikir bahwa kita harus menghindari stres. Ya, stres itu benar-benar membuat kita terdesak, membuat kita tidak mampu melakukan banyak hal. Nah, tapi justru sebenarnya berdasarkan riset, grafiknya itu seperti yang ada di gambar Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat, kalau kita kurang tertekan, kalau kita kurang stres, kalau kita kurang krisis, itu kita tuh bosan. Waktu stres meningkat, kinerja kita meningkat, ya, kemampuan kita meningkat, sampai kita berada dalam area kinerja terbaik ini. Ini adalah kinerja yang paling best. Orang-orang bisa memberikan yang terbaik dalam dirinya. Tapi begitu tekanannya ditambah lagi, kinerjanya akan mulai menurun. Nah, ini yang jadi problem yang tadi ya dikatakan ya. Gimana sih orang zaman dulu stresnya tinggi, orang zaman sekarang stresnya rendah. Nah, masalahnya ini. Pak James mengatakan dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan zaman sekarang, kita tuh harus perform to the max. Kita harus perform yang terbaik, atau nggak usah main sekalian. Artinya apa? Stres itu juga nggak bisa kita hindari. Krisis nggak bisa kita hindari. Tekanan-tekanan, mau zaman dulu, mau zaman sekarang, semuanya ada. Cuman beda tantangannya aja. Ya, semuanya ada. Ya, cuman memang kita harus akui bahwa orang tua zaman dulu itu mereka berusaha untuk mandiri ya, survive sendiri. Nah, orang tua zaman sekarang, ya kita lihat saja. Ya, di sekolah, anak bukan takut sama guru, tapi guru takut sama anak dan orang tuanya. Ya, jadi anak sangat dilindungi, sehingga dia ada sedikit masalah yang bisa timbul untuk bisa lebih tangguh daripada sebelumnya. Nah, inilah yang juga dibahas sebenarnya dalam buku ini, bahwa
kita harus mempersilahkan anak, kita harus memberikan kesempatan pada anak untuk merasakan kesulitan. Nah, karena anak bukan hanya perlu untuk belajar sukses, Bapak Ibu, tapi anak juga perlu untuk belajar menerima kekalahan. Ini pelajaran yang sangat penting, karena dari kekalahan itu, dia bukan cuma bisa sukses, tapi dia mempunyai attitude, dia mempunyai sifat karakter yang tangguh. Maka yang bisa kita lakukan, bukannya mengurangi stres, seperti yang biasa kita lakukan, orang zaman sekarang sangat nyaman. Ya, mereka berusaha mengurangi stres. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat, meningkatkan kapasitas kita untuk tangguh, yaitu dengan memperluas area ini. Yang tadinya kita cuma sampai sini, tapi kita perluas. Sehingga kita tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya, dari A misalnya, sampai ke B pun, kita masih masuk ke dalam area terbaik kita. Nah, itu adalah agenda kita. Itu adalah usaha kita. Itu adalah apa yang ingin kita capai dengan menjadi tangguh. Itu tadi udah dijelasin ya, gimana dengan adanya krisis kita jadi harus lebih naik level lagi ya, Coach. Ya. Krisis itu justru bagus untuk bikin orang-orang zaman sekarang bisa setangguh, bahkan lebih tangguh dari orang-orang tua kita zaman dahulu. Ya. Kalau diberikan kesempatan untuk menghadapinya tentunya. Jangan malah mundur kalau ada krisis atau masalah ya, Coach. Ya. Tapi jujur aja nih, setelah baca buku ini, dengan 4 faktor yang mempengaruhi ketangguhan, rasanya banyak sekali yang harus diubah dari diri seseorang, atau mungkin dari saya sendiri nih. Dari fokus, energi, dukungan, dan segala macam, rasanya berat gitu. Nah, dari Coach sendiri mungkin bisa memberikan satu hal atau beberapa hal sederhana yang bisa membangkitkan lagi semangat supaya nggak langsung mundur, mengetahui bahwa banyak yang harus diubah untuk menjadi tangguh. Wah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Kalau di buku saya bilang itu pertanyaan $1 juta tuh. Oh. Ya, oke, Tin. Boleh ya saya tanya-tanya dulu sama Tina ya, sedikit ya. Oke, silakan. Tina kan katanya udah baca nih buku saya nih. Betul. Kan ada 4 hal ya. Ada energi, ada fokus, ada skills atau keterampilan, ada dukungan. Nih, dari 4 hal ini, mana yang Tina rasa Tina paling sulit atau paling rendah nih kemampuannya dalam 4 hal ini? Fokus sepertinya di zaman sekarang yang banyak sekali distraksi. Banyak distraksi ya, sehingga sulit untuk fokus. Nah, Tina kan udah baca buku saya. Betul. Nah, dari apa yang disampaikan, ya beberapa langkah untuk fokus, ya misalnya memiliki visi hidup, mempunyai time management yang baik, ya deliberate practice, dan beberapa yang lain ya, tips yang lain ya. Mana di antara hal-hal itu yang bisa membuat Tina maju 1 langkah aja ke depan, yang paling Tina bisa lakukan? Dari fokus itu mengurangi distraksi. Mengurangi distraksi. Oke, mengurangi distraksi. Distraksi apa yang bisa dikurangi, yang paling cepat untuk bisa dikurangi dulu? Sosial media mungkin? Sosial media, good. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan pada Tina itu namanya coaching. Ya, kenapa saya tidak menjawab langsung? Oh, yang paling sederhana adalah A, B, dan C. Lakukan aja itu. Kenapa? Karena tiap orang berbeda, Bapak Ibu. Buat apa saya memberikan suatu tips-tips yang sederhana tadi ya, padahal tiap orang sederhananya lain. Ya mungkin bagi Tina yang paling gampang itu mengurangi distraksi, tapi bagi orang lain bukan. Ya bagi orang lain mungkin saya lebih bisa melakukan deliberate practice. Resources-nya ada, tersedia. Nah, justru dalam coaching inilah kita belajar learning, kita belajar untuk self-development, karena waktu kita menyadari bahwa kita punya jawabannya sebenarnya. Kita punya resource untuk tangguh. Nah, itu yang saya coba bantu ya, Tina ya. Jadi, Bapak Ibu, coba lakukan self-coaching yang terdapat dalam buku ini. Itu sangat powerful, membantu Bapak Ibu untuk belajar. Karena sudah banyak pertanyaan yang bisa dijawab sendiri ya, Coach, di buku ini. Ya. Jadi bisa self-coaching. Ya. Oke. Tapi dari rumus tangguh yang 4 itu, Coach, menurut saya nih, energi, fokus, keterampilan itu kan lebih ke internal nih. Tapi ada satu faktor yaitu dukungan yang
lebih ke eksternal karena kita mungkin memaksakan atau mengusahakan sendiri, dukungan itu harus ada dari orang lain. Nah itu gimana? Apakah memang kalau menjadi tangguh itu nggak bisa ya, hanya berusaha sendiri, Coach? Seseorang bisa menjadi tangguh tentunya ya, dia punya energi, dia punya skills, dia punya fokus. Tapi apakah tidak ada resource di luar yang bisa menolong dia? Ini kan lucu ya. Di buku ini juga saya menuliskan tentang energi sang surya. Mungkin ingat ya Tina ya? Iya, ada. Ya, energi sang surya itu begitu melimpah ruah dan tiap hari dicurahkan. Kita mau diambil atau enggak, tetap aja dicurahkan. Mau kita pakai atau enggak, tetap itu energi itu ada. Adalah hal yang sangat konyol kan, kalau kita nggak mau menggunakan energi itu. Betul ya? Nah, sekarang selain dari kita, masih banyak orang-orang di samping kita. Dan termasuk ada pencipta kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa kita nggak mau menerima itu? Padahal bukankah itu akan menolong kita untuk semakin tangguh? Dan juga memang Tuhan menciptakan kita tentunya tidak untuk tinggal sendiri. Kalau misalnya mau lari cepat, katanya larilah sendiri. Ya, mau sprint gitu ya. Tapi kalau mau lari maraton, larilah bersama-sama. Nah, ini penting bagi kita. Bahwa kita jangan melakukan segala sesuatu sendiri. Panggil orang lain. Sama-sama mendukung. Nah, cuman begini, masalahnya kalau kita ngomong dukungan orang lain kepada kita, apakah orang lain akan mendukung kita kalau kita nggak pernah mendukung orang lain? Itu pertanyaan besarnya. Ya, apakah Tuhan akan menolong kita kalau kita nggak percaya pada Dia? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi kalau dibilang dukungan tangguh, itu ya terdiri dari social support dan faith support, itu tetap aja ada 50% bagian dari kita sendiri. Apakah kita juga selama ini memperhatikan orang lain? Apakah kita selama ini juga punya integritas? Ya tentunya kalau kita tukang bohong, siapa yang mau menolong kita? Siapa yang mau mendukung kita? Ya, dua-duanya sangat diperlukan, orang lain dan dari diri kita sendiri. Harus ada kombinasi yang baik ya, internal dan eksternal itu ya Coach. Ini agak bagian terakhir, tapi Coach juga menyebutkan tentang great marriage sebagai salah satu hal yang mendukung seseorang menjadi tangguh. Ini judul dari buku sebelumnya, berarti memang ada kesinambungan dari buku-buku Coach, ya, dari yang tentu, great marriage ke tangguh ini tentu. Ya? Karena yang tadi saya sudah sampaikan ya, dukungan sosial. Ya, dan dukungan sosial yang the best, yang paling kuat, itu adalah dari pasangan. Ya, pasangan kita bisa menjadi orang yang paling mendukung kita, yang membuat kita mencapai puncak, tapi bisa juga kalau kita tidak memanage-nya dengan baik, kalau kita tidak memberikan perhatian pada bagian ini, justru pasangan kita akan menyeret kita ya ke dalam jurang kegagalan. Ya, banyak sekali terjadi. Orang-orang yang sukses, begitu pernikahannya kandas, hancur juga. Ya, dia pusing juga, ya, nggak ada yang ngurusin dia juga. Terus dia harus melakukan yang namanya pembagian harta gonung ini dan sebagainya. Stressful, ya sangat-sangat stressful. Dan itu menurunkan kinerja dia. Bahkan ada sebuah riset di US ya mengatakan bahwa kerugian karena pertengkaran keluarga dan perceraian itu sangat tinggi. Nah, sehingga kalau di sana ya, di luar negeri sana itu sampai diperhatikan nih, yang namanya konseling pernikahan itu masuk ke ranah bisnis. Ya, orang-orang dari perusahaan berani bayar supaya orang-orangnya di dalamnya itu pernikahannya tetap bagus. Jadi tidak bisa terpisahkan ya, kehidupan pernikahan yang baik dengan tangguhan seseorang. Ya. Ada alasan khusus nggak sih ini? Buku tangguh harus diluncurkannya sekarang nih, di tengah-tengah pandemi. Gimana kita sebagai peserta, mungkin pembaca buku dan secara umum masyarakat Indonesia bisa menghadapi pandemi dan menjadi orang yang tetap tangguh. Oke, saya share lagi ya screen saya ya. Di tengah krisis seperti ini, memang kita harus tetap tangguh, Bapak Ibu. Ya, tapi untuk bisa tangguh, Bapak Ibu ingatkan saja rumus ini supaya mudah. Ya, tangguh adalah energi dikali persentase fokus, dikali dengan skills, dikali dengan support. Ya, 4 hal ini. Sekali lagi, energi dikali dengan persentase fokus, dikali dengan skills, dan dikali dengan support. Nah, untuk bisa mendaratkan 4 hal ini, saya memberikan 9 tips untuk masa krisis ini bagaimana supaya kita tetap tangguh. Ya, karena kalau pembahasan dari sini cukup panjang ya, bisa dibikin satu training. Energi itu bicara tentang motivation sebagai salah satu energi yang paling besar. Tapi juga bicara tentang mindset kita. Bicara tentang bagaimana kita melatih
mindset itu. Bagaimana kita melatih diri kita supaya kita tetap tangguh. Kemudian bagaimana melatih kesehatan badan kita. Ya, dan healthy body in healthy mind. Itu ya katanya ya. Ora et labora. Ini adalah salah satu sumber untuk kita bisa tangguh. Kita bicara energi juga tentang self-concept. Konsep diri kita. Karena kalau kita tidak punya konsep diri yang kuat, ketangguhan kita juga gampang goyang. Dihina aja sedikit sama orang lain. Kita udah terbawa. Fokus. Fokus itu tentang life vision. Tentang bagaimana kita benar-benar memusatkan perhatian kita. Karena kalau misalnya kita punya energi yang begitu besar, tapi kita nggak fokus, energi kita akan terbuang-buang. Apalagi kalau kita menggunakan energi kita untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Addicted, ngedugem, misalnya, hal-hal yang tidak produktif. Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa hal tidak produktif itu istirahat. Ya, istirahat sangat produktif, bahkan saya sangat tekankan. Karena itu di time management yang saya sampaikan, yang saya tuliskan di buku ini, saya menuliskan rumus SPARE. S-nya adalah schedule, P-nya adalah priority, R-nya adalah rest, dan D-nya adalah delegate. Nah, sederhana sebenarnya. Skills, waktu saya berusaha menelusuri apa aja sih keterampilan atau skills yang dibutuhkan untuk menjadi tangguh. Saya menemukan setidaknya ada 4 hal ini. Yang paling penting, yaitu yang pertama adalah problem solving. Ya, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita belajar menghadapi masalah, bukan menghindari, atau bukan juga meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah buat kita. Bagaimana kita self-managed learning, bagaimana kita belajar. Nah, ada yang menarik di sini. Self-managed learning itu ternyata termasuk tertawa, Bapak Ibu. Ya, waktu kita belajar menertawakan diri kita sendiri, kita belajar untuk tangguh. Kita belajar untuk menjadi orang yang terus belajar dari kegagalan kita. Kemudian ada adaptability dan flexibility. Nah, orang-orang yang tangguh ternyata orang-orang yang fleksibel. Ya, kalau dibilang apakah dia introvert? Ternyata ada bagiannya dia extrovert. Apakah dia seorang yang optimis? Dia tahu kapan harus pesimis. Nah, ini menarik sekali. Ya, dan ini jarang orang mengetahui itu karena banyakan diajarin apa? Optimis, optimis, optimis. Nah, optimis itu Bapak Ibu hanya berguna kalau optimisnya realistis. Kalau optimisnya hanya menyangkal diri nggak bisa. Ya, itu hanya membohongi diri kita. Kita itu bukan yang bodoh kok. Otak kita pintar, kita tahu mana yang realistis, mana yang enggak. Nah, karena itu di buku ini saya mengajarkan tentang bagaimana kita tangguh, tapi bukan dengan omong kosong gitu ya, tapi dengan benar-benar memiliki mindset, memiliki pikiran-pikiran yang adaptable, fleksibel, tapi kokoh. Kemudian emotion regulation. Nah, di sini saya cerita tentang Mike Tyson. Ya, Mike Tyson waktu menggigit Evander Holyfield, mungkin sebagian yang kaum milenial ya, kaum milenial atau generasi X ya pasti tahu cerita ini ya, yaitu Evander Holyfield digigit ya oleh petinju yang paling hebat sepanjang masa, yaitu Mike Tyson. Ya, waktu digigit, padahal dia sudah berada di puncak Mike Tyson, waktu menggigit telinga Evander Holyfield, dia harus membayar $3 juta. Ya, $3 juta. Dan dia harus kehilangan lisensi untuk bertinjunya dia. Nah, itu penting sekali. Bagaimana kita meregulasi emosi kita, bagaimana kita bisa mengatur supaya kita itu tetap bisa mengendalikan diri kita. Walaupun di tengah begitu banyak badai, di tengah emosi kita yang pengen meledak gitu ya, kita tetap harus bisa mengendalikan. Yang terakhir adalah support. Ya, support system tadi sudah sedikit disampaikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan teman, sahabat, dan lingkungan di luar itu. Dan terakhir adalah religious support. Nah, dari sini saya menyampaikan 9 hal saja ya, supaya kita lebih fokus mana yang bisa kita pakai untuk dalam hal krisis ini saat ini. Yang pertama adalah berpegang pada 2 mindset. Mindset yang saya sampaikan ada 7 sebenarnya. Tapi untuk krisis ini, paling tidak 2 ini harus dipegang. Yaitu yang pertama, aku akan sanggup melewati kesulitan ini, bagaimanapun buruknya keadaan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu mindset yang harus kita tekankan berulang-ulang. Walaupun begitu sulit, kita pasti bisa melewati kesulitan ini. Karena kita punya kemampuan. Tuhan berikan kemampuan untuk adaptasi. Kita diberikan kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan kesulitan ini. Dan kenapa sih ini menjadi penting? Karena mindset ini adalah tentang harapan, Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian di sebuah panti jompo di Amerika. Dilihat kenapa sih ada sebagian orang yang hidup lebih lama dan sebagian orang yang ada di panti jompo itu cepat panggil Tuhan.
Ternyata perbedaannya ada pada satu kata itu, yaitu harapan. Waktu kita punya harapan, kita masih punya ada jalan keluar. Tapi begitu kita nggak ada harapan, kita memikirkan seakan-akan kita tidak berdaya, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ada satu lagi mindset, yaitu tragedi adalah anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik. Bapak Ibu, tentunya yang millennials dan ke atas ya, yang generation X, melalui hidup pada tahun 98, di mana dolar menjadi 16.000 dari dulu 2.000 ya, kalau saya 2.000 langsung naik jadi 16.000 ya, dengan cepat terus naik tiap hari ya, krisis yang sangat besar yang kita alami. Dan saat itu Bapak Ibu ada seorang karyawan biasa ya, dia di PHK, bingung dia harus ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain saat itu ya. Mungkin sama seperti sekarang, cari kerjaan itu nggak gampang. Ya, perusahaan banyak yang bangkrut, perusahaan asing banyak yang pulang karena takut kerusuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia buka toko online. Nah, memang saat ini mungkin nggak tahu toko online-nya masih ada atau enggak ya. Dulu dia buka toko online, dia jualan bunga Bapak Ibu. Dan dari sana omsetnya jauh, bukan omset, tapi penghasilannya jauh melebihi ketika dia menjadi karyawan. Dia termasuk pelopor-pelopor e-bisnis ya, pelopor-pelopor e-commerce. Ya, dengan bineka.com. Ya, bahkan sebelum Tokopedia ada, bahkan sebelum Bukalapak ada, bahkan sebelum Shopee dan sebagainya itu ada, dia udah ada duluan. Apa saya berlebihan kalau saya katakan bahwa tragedi dia di PHK adalah anugerah Tuhan sebenarnya, yang memberikan kesempatan untuk dia untuk menjadi hidup yang lebih baik. Ya, belum lagi kalau saya ceritakan yang ada di buku ini tentang Jason Paget. Jason Paget itu adalah seorang pecundang, kalau di sana ya, di Amerika dibilang ya, pecundang. Dia hidup cuma menjual ranjang, menjual kasur. Ya, kalau udah jualan, pulang kerjaannya ngedugem, main perempuan, minum alkohol, narkoba. Ya, pulang teler, tidur, besok pagi pergi lagi kerja. Tapi suatu hari dia dirampok Bapak Ibu. Kepalanya dipukul sampai cedera. Ya, cederanya bukan cedera kepala, tapi cedera otak. Dan akibatnya dia mengalami gangguan mental. Tapi tragedi ini justru mengubah hidup dia 180 derajat. Karena cedera mental itu. Ya, karena dia menjadi obsesif kompulsif. Ya, dia ada suatu hal yang berubah. Dia jadi suka matematika. Dia jadi suka menggambar garis-garis dengan sudut-sudut tertentu. Dan itu membawa dia kepada sekolah lanjutan, ya, S2 mungkin, atau S3 matematika. Dan membuat dia menemukan pasangan hidupnya. Sekali lagi, apakah berlebihan kalau kita katakan bahwa tragedi adalah anugerah Tuhan untuk memberikan kesempatan pada kita memiliki hidup yang lebih baik. Yang kedua, tips yang kedua, kita mungkin bisa kehilangan pendapatan kita, tapi kesehatan kita adalah sangat berharga. Karena itu, yang biasanya nggak pernah olahraga, mumpung WFH ya, punya kesempatan lebih banyak ya, untuk berolahraga. Yang biasanya makan di luar, sekarang ada kesempatan untuk menjaga kesehatan. Ya. Kolesterolnya dikurangin, gorengan dikurangin dengan masak di rumah. Ya, karena kesehatan kita itu sangat-sangat berharga. Ya. Kalau kesehatan kita juga hilang, ya, itu akan menjadi berat, bukan hanya buat finansial kita, tapi buat keluarga kita. Yang ketiga, ingatlah bahwa harga diri kita tidaklah ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki. Sama sekali tidak ditentukan. Ya, karena saya tahu ada beberapa kenalan yang kehilangan pekerjaan, usahanya tidak jalan, itu langsung jadi stres dan merasa tidak berharga. Nah, masalahnya kita seringkali karena kita sudah sukses, kita merasa harga diri kita itu ada di harta kita. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan pada saya, sering mengatakan pada saya, kalau kamu miskin, kamu itu nggak dipandang orang. Kamu akan dihina orang. Ya, karena itu yang seakan-akan ada di masyarakat kita. Harga diri kita ditentukan oleh harta. Tapi harga diri kita sangat tidak ditentukan oleh harta kita. Harga diri kita ditentukan oleh kualitas karakter yang positif yang kita miliki. Itu nggak bisa diambil oleh siapapun. Ya, itu nggak bisa hilang, dan itu akan tetap berada dalam diri kita. Ya, kepandaian kita mungkin tetap ada, tapi mungkin suatu saat, ya, kita semakin tua, kemampuan kita menurun
kemampuan mengingat kita berkurang. Tapi karakter kita nggak pernah bisa berubah. Ya, apalagi karakter yang baik yang kita perjuangkan, yang kita latih, ya, sehingga memiliki habit dan karakter yang luar biasa itu. Itulah yang sangat berharga. Kemudian yang keempat, masa-masa sekarang, mungkin kita nggak bisa terlalu banyak ekspansi gitu ya, dalam bisnis ekspansi. Atau dalam pekerjaan kita mengalami pemotongan dan sebagainya. Tapi justru gunakan ini untuk menambah skills kita. Menambah skills kita. Karena itulah yang akan bisa kita jual, yang akan menambah kemampuan kita, menambah penghasilan kita pada saat pandemi ini berakhir. Ya, belum lagi kalau saat pandemi ini, memang walaupun pandemi ini berakhir, kita akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan new normal. New normal itu membutuhkan skill set yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Ya, setidaknya soft skill yang mungkin berbeda. Nah, itulah yang perlu kita pelajari pada saat seperti ini. Selain kita bisa belajar skill yang baru, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya problem solving dan mempraktekkan untuk menambah kreativitas kita. Terus biasanya orang datang pada saya bilang ini, "Coach, saya emang nggak kreatif, nggak bisa mikirin ini itu." Bapak Ibu, ternyata kreativitas itu bisa dilatih juga, Bapak Ibu. Ya, kreativitas itu bisa dilatih. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa saya tidak kreatif. Berapa waktu yang lalu? Tahukah Bapak Ibu, waktu saya SD, SMP gitu ya, kalau disuruh menggambar, keterampilan, mengerjakan seni rupa gitu, nilai saya nggak pernah bisa lebih dari 6. Saya sangat tidak kreatif, saya lihat orang lain aja udah ngikutin, gitu ya, nggak bisa. Gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat bahwa saya bisa belajar dari orang lain. Saya bisa belajar dari orang-orang yang hebat. Saya bisa memikirkan beberapa hal yang menambah kemampuan saya. Saya bisa memikirkan hal-hal yang orang lain nggak pikirkan. Ya. Atau ada pengusaha yang bilangnya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Mungkin awalnya begitu, tapi begitu kita terus memperdalam ilmu kita, terus mengamati, terus memodifikasi, lama-lama kita bisa menjadi orang yang pertama mengeluarkan atau menjadi pencipta. Ya, seseorang yang menghasilkan suatu karya yang orang lain belum buat. Ya, awalnya memang dari sana. Yang keenam, nah ini yang sangat-sangat amat penting, ya, adapt or die. Bapak Ibu, saya kalau jalan-jalan keluar rumah, pergi ke kantor, ya, ke tempat saya mengajar, ya di universitas gitu ya, itu banyak Bapak Ibu orang kiri kanan gitu ya, orang yang menjajakan makanan gitu nggak pakai masker. Ya memang mereka harus kita bantu. Kenapa? Karena kita nggak ada pilihan, Bapak Ibu. Virus itu nggak bisa ditanggulangi dengan bilang, saya kuat, saya nggak akan kena virus itu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Pilihan kita hanya adapt or die. Pilihannya cuma 2. Karena itu, jangan ngeyel gitu istilahnya ya. Pakai masker. Jaga jarak, physical distancing. Kalau sekarang apalagi ya, bukan cuma nggak boleh salaman, jaga jarak. Ya. Sesudah tahu bahwa virus COVID ini bisa lewat udara, aerosol, kita jadi harus lebih berhati-hati. Ada durasi. Kalau ketemu orang dalam ruangan tertutup, ya ventilasi yang tertutup, kita harus batasi waktu. Ya, jaga jarak lebih panjang. Nah, itu ya, seperti itu. Itu mau nggak mau harus kita lakukan. Ya, itu artinya kita adapt. Dan kalau kita adapt, kita survive. Kalau kita nggak mau adapt, kita nggak peduli. Ya, kita lihat sendiri negara-negara yang bilang bahwa pakai masker itu tindakan fasis gitu ya. Dipaksa pakai masker itu tindakan fasis. Tuh. Akibatnya apa? Banyak sekali di negeri itu yang meninggal dunia. Ya, satu hari katanya bisa mencapai 1.000 orang, 1.500 orang. Ya, meninggal dunia. Ya, di Indonesia 1.500 itu adalah satu hari jumlah penderita baru itu 1.500. Kalau di sana jumlah yang meninggal satu hari 1.500 orang. Gitu ya, luar biasa. Oke, tips nomor 7 adalah belajar meditasi. Ya, belajar meditasi. Mungkin kelihatan sepele,
Ya, apa sih ini? Dan ini meditasi bukan yang saya menganjurkan untuk mengikuti agama tertentu, bukan. Ya, tapi meditasi yang saintifik, secara saintifik sudah teruji bahwa meditasi ini menurunkan tekanan darah, ya membantu kita untuk rileks. Ya, karena banyak penyakit manusia itu akibat dari stres. Ya, teman saya mengatakan dia kena apa tuh yang namanya yang penyakit asam lambung naik ya. GERD ya, GERD ya, GERD. Nah, GERD, dia sakit GERD ya, gastro, ya, sakit GERD. Terus ditanya apa sebabnya? Dokternya bilang stres. Ya, stres menyebabkan berbagai hal ya. Tadi ya, stresnya melebihi kapasitas, kinerja menurun. Ya, bantu dengan rileks, bantu dengan meditasi. Nah, di YouTube saya, di YouTube channel saya, YouTube channel Pembelajar Hidup, saya ada satu video untuk kita belajar relaksasi, belajar menenangkan diri dengan meditasi selama 20 menit. Kalau ini digunakan setiap hari, akan sangat powerful, membantu kita. Ya, terlebih jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang load-nya itu begitu tinggi, sampai waktu tidur itu sangat terbatas. Ya, bangun pagi kerja, sampai malam juga harus kerja. Ya, sangat membantu. Oke, waktu saya masih cukup ya. Yang ke-8. Nah, Bapak Ibu mungkin yang mengikuti Instagram saya sudah sering baca, saya sudah sering posting ya. Tim kami sering posting beberapa berita dari berbagai sumber bahwa ada di China, di US, di Jepang, dan terakhir saya nonton berita TV One bukan berita satu ya. TV One itu menunjukkan bahwa data menunjukkan bahwa perceraian meningkat pasca COVID. Ya sebenarnya bukan pasca ya, belum selesai COVID-nya. Itu tapi di luar negeri juga udah mengukur bahwa perceraian itu meningkat dan itu drastis sekali ya, luar biasa. Ya kemarin saya nonton saya lupa TV One atau Metro, itu 2 kali lipat di sebuah kota di Indonesia. Perceraiannya meningkat 2 kali lipat. Nah, kenapa? Karena tidak biasa hidup bersama, Bapak Ibu. Sedih ya. Pasangan yang waktu pertama awalnya itu menikah dengan suatu kegirangan, suatu sukacita, ya di mana bisa berbagi hidup dengan orang yang paling dikasihi. Tapi setelah berapa tahun, kok mau bercerai aja? Itu. Justru disinilah letak ketangguhan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau tangguh, perbaiki hubungan dengan pasangan. Ya, itu akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa untuk tangguh. Nah, yang terakhir, never underestimate the power of faith. Ya, zaman sekarang banyak orang yang free thinking. Ya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman, katanya zaman sekarang bukan ateis, sebutnya free thinking. Ya, jadi apalagi di Indonesia mungkin ateis lebih sedikit katanya ya, tapi lebih banyak orang gnostik. Wah, itu istilah-istilah yang asing bagi sebagian besar orang ya. Tapi yang penting begini, kita itu bukan hanya perlu iman yang percaya bahwa ada oknum yang melebihi kita. Tapi kita harus percaya yang bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau kita bisa sampai ke titik itu, kita itu menjadi tangguh, tidak terkalahkan. Bapak Ibu tahu, orang-orang yang seperti itu adalah sebagian yang sudah meninggalkan kita adalah para martir. Mereka mau dibilang sebagai orang yang tidak tangguh seperti apa? Ya, mereka adalah orang yang paling tangguh di antara yang tertangguh. Ya, bukan hanya martir agama. Martin Luther King adalah bukan martir agama, tapi orang yang memperjuangkan hak kulit hitam. Ya, Nelson Mandela. Ya, nggak tangguh seperti apa di penjara puluhan tahun, tapi tetap bersuara. Ya, tetap mempertahankan untuk hak dan kemerdekaan. Ya, juga orang-orang lain. Ya, saya yakin di semua agama juga punya martir. Dan mereka adalah orang-orang yang paling tangguh di antara yang tertangguh. Mereka bukan hanya percaya bahwa iman mereka itu bisa menolong mereka, tapi mereka percaya memang ada oknum yang di luar dari kemampuan manusia yang bisa menyelamatkan mereka. Itu memberikan kekuatan untuk tangguh. Nah, ini kan dari sudut pandang cerita-cerita agama ya, cerita, walaupun saya yakin itu benar. Tapi beberapa peneliti benar-benar melakukan penelitian, apakah iman itu membuat kita tangguh? Dan buktinya sangat konsisten.
Di Filipina misalnya, waktu badai typhoon melanda mereka, peneliti itu datang, peneliti Irlandia, memeriksa apakah iman mereka bisa menolong mereka untuk tangguh. Atau orang-orang yang beriman lebih tangguh daripada orang lain. Ya, karena begitu kena krisis seperti sekarang, di mana kita tidak mampu mengendalikan segala sesuatunya, kita tuh butuh oknum yang kita sebut Tuhan. Dan dialah yang memang mengendalikan segala sesuatunya. Ya, cuman kita sering sangkal aja gitu kan. Nah, justru orang-orang yang tangguh itu yang menyadari memang benar ada oknum itu. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya, nggak punya harapan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka, mengandalkan saudara mereka, mengandalkan pemerintah, mengandalkan bantuan luar, yang mana itu juga terbatas. Ya, demikian juga ada penelitian di Kongo tentang virus Ebola. Virus Ebola di sana itu pandeminya, bukan pandemi ya istilahnya ya, dulu epidemi kali ya di sana ya. Itu mirip dengan kita. Jadi mereka juga harus isolasi, ya mereka juga harus physical distancing, bahkan jauh bertahun-tahun, puluhan tahun sebelum hari ini. Gitu. Bagi mereka yang mengalami itu, ya sama seperti kita. Bahkan Ebola lebih mengerikan virusnya ya, bakterinya. Ya mereka sama seperti kita. Begitu kena itu langsung dicap. Ya takut. Ya. Tapi mereka-mereka yang punya iman lebih mampu bertahan daripada yang lain. Nah, never underestimate your faith. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan 9 tips untuk kita bertahan di masa krisis seperti sekarang. Thank you. Saya serahkan lagi pada Tina. Ini di chat udah banyak yang merasa memang relevan banget ya apa yang dibagikan oleh Coach Denny, dan mungkin aku boleh mengulang ya Coach, ini tadi mindsetnya, aku akan sanggup melewati pandemi corona ini bagaimanapun buruknya keadaan ini, dan tragedi corona adalah anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik ya. Itu kalau dikaitkan dengan krisis sekarang, mindsetnya harus dipegang ya Coach. Ya. Atau mengalami krisis lain nanti, mungkin di keluarga atau di pekerjaan, ini mindsetnya juga harus dipegang dengan mindset lain yang ada di buku tangguh ini. Nah, mungkin terakhir nih pertanyaan dari aku, tujuan akhir apa sih yang Coach inginkan ketika seseorang membaca buku ini? Apakah perubahan apa yang Coach harapkan setelah orang-orang membaca buku tangguh ini, Coach? Ya. Kalau Tina baca ya buku saya ya, lihat buku saya. Buku saya itu bukan cuma berisi ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang tangguh ya. Setidaknya ada 90 pertanyaan reflektif atau latihan-latihan yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah. Ya, untuk membantu kita untuk tangguh. Nah, terus ada juga tesnya, ya, indeks ketangguhan yang dibuat berdasarkan buku ini. Tujuannya apa? Karena saya memimpikan bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh. Ya, saya bercakap-cakap dengan pengusaha, dia curcol sama saya, dia bilang, aduh, zaman sekarang cari karyawan yang baik itu susahnya setengah mati. Nah, baik seperti apa? Datang udah telat, sering nggak masuk kerja, gitu ya. Ya, kalau saya dapat katakan ya, itu adalah karyawan-karyawan yang tidak tangguh, Bapak Ibu. Ya, karyawan-karyawan yang nggak puas, karyawan-karyawan yang kerja asal-asalan, gitu loh. Ya, dan kita melihat sendiri kenyataan itu di sekitar kita, bahwa bangsa kita kalau terus begini kita nggak akan maju, Bapak Ibu. Kita perlu suatu terobosan ya, Pak Jokowi yang luar biasa itu sudah menerapkan ya, mencanangkan ya reformasi mental. Nah ini salah satunya, yaitu mempunyai mental yang tangguh. Saya sangat memimpikan itu, karena itu jelas saya nggak bisa berjalan sendiri dalam hal ini ya. Jelas saya nggak bisa berjalan sendiri. Yang bisa saya berikan pada bangsa ini adalah saya menuliskan buku ini. Saya nggak peduli apakah ini nantinya bakal dibeli berapa banyak orang. Ya karena itu dari awal waktu saya bicara dengan pihak Gramedia, saya sudah memikirkan, kami sudah memikirkan bahwa akan sangat sulit menjual buku di tengah krisis seperti ini. Ya, tapi saya nggak peduli. Dan paling penting ini bisa dibaca oleh lebih banyak orang, distribusinya dengan cepat. Nah, karena itu kami sudah memikirkan ini dijual paling utama adalah lewat digital book. Ya, jadi bisa dibeli di Gramedia Digital ataupun Google Play Books. Ya, harganya dipotong habis tuh di Google Play Books ya. Sedangkan buku cetaknya
hanya bisa dibeli di kami, ya diserahkan oleh pihak Gramedia kepada kami semuanya. Nah, tapi yang penting ini, semua donasi untuk pembelian buku ini memang akan diberikan sepenuhnya untuk mengirimkan buku ini ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas, kalau bisa justru yang mereka yang sangat membutuhkan ya, justru mereka yang sangat membutuhkan. Silakan Bapak Ibu bisa membeli dan menyerahkan ya. Nanti kita akan bantu pengiriman dan sebagainya. Kita akan bantu. Bahkan saya tidak mengutip royalti sepeser pun dalam sumbangan buku ini. Ya, royalti saya 0 Bapak Ibu. Ya, karena saya sungguh mengharapkan bahwa kita bisa maju. Ya, kalau dibilang bangsa kita banyak resources-nya, kita bisa bilang nanti bahwa bangsa kita juga punya resources SDM yang tangguh. Ya, dan itu yang bisa kita persembahkan bagi bangsa dan negara dan buat Tuhan. Itu aja. Oke, semoga setelah membaca buku ini juga orang-orang bisa punya harapan dan berubah menjadi tangguh sebagai sumbangsi kepada bangsa dan Tuhan ya, Coach. Oke, terima kasih banyak untuk book talk dan webinarnya. Sekarang kita masuk ke session Q&A. Oke, pertanyaan pertama nih. Bacakan ya, luar biasa Coach. Saya rasa buku yang lahir dari pengalaman dan riset yang panjang serta berbobot akan sampai menyentuh. Nah, pertanyaannya satu, bagaimana membangun fokus dalam kondisi yang tidak mendukung? Seperti banyak distraksi, terutama terbiasa melakukan multitasking. Itu yang pertama. Kedua, apakah bisa tetap menjadi pribadi tangguh jika hanya memiliki satu atau dua faktor? Misalnya hanya punya skill dan energi, tapi tidak ada dukungan atau fokus karena berbagai faktor. Oke, itu. Pertanyaan dari Yohanita. Silakan, Coach. Oke, satu-satu ya. Tadi yang pertama ya, bagaimana kalau banyak distraksi ya? Ya, membangun fokus. Ya, kalau banyak distraksi, kita harus membangun fokus. Distraksi itu harus kita pilih. Ya, saya yakin di sini yang apalagi yang udah sering baca buku, ikut motivator ya udah tahu ya yang namanya Eisenhower Matrix. Ya, kita memilah-milah berdasarkan urgent, important. Apakah hal ini adalah urgent? Apakah hal ini adalah important? Kalau urgent, important harus dikerjakan dengan cepat, dengan segera. Nah, tapi kalau important tapi nggak urgent, kan kita bisa tunda, kita bisa schedule. Nah, yang tidak urgent, tidak important kita buang. Gimana untuk yang urgent tapi non-important? Usahakan untuk delegasi. Banyak orang saya yakin udah mempelajari hal itu. Cuman yang biasanya jadi masalah adalah kita tidak rela melepaskan itu. Dan kita berpikir kita mampu mengerjakan itu. Nah, tapi justru di sini letaknya bahwa kita itu harus bisa melihat kondisi kita. Waktu kita terdistraksi, kita harus tahu bahwa waktu kita terlalu capek, terlalu lelah, kinerja kita turun. Kemampuan kita yang tadinya bisa menerima, misalnya katakanlah 10 tugas, waktu kita terlalu lelah, kita mengerjakan 10 tugas dengan kualitas yang standar. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin kualitasnya tinggi, Bapak Ibu harus melakukan terobosan. Mana yang sebenarnya bisa didelegasikan pada orang lain. Dan sediakan waktu untuk bisa istirahat. Nah, itu dia sebenarnya kuncinya. Ya, karena tangguh itu bukan berarti nggak pernah istirahat. Ya nggak ada yang nggak butuh istirahat. Manusia itu hidupnya energinya itu kayak gelombang, harus ada naik ya, lagi kuat, tapi waktu lemah kita harus istirahat. Naik lagi, nanti istirahat lagi. Kalau kita nggak pernah istirahat, kita nggak pernah replenish, itu nggak pernah. Kita nggak pernah kembali menjadi pulih. Kemampuan kita akan terus turun. Nah, itu kuncinya. Gimana bisa menjadi pribadi tangguh kalau hanya punya 1-2 faktor, misalnya skill dan energi, tapi faktor lainnya itu dukungan dan fokus tidak ada, tidak dipunyai gitu. Dukungan dan fokusnya. Nah, ini menarik ya, menarik sekali. Begini, kita dari mana sih kita tahu bahwa kita tangguh? Memang saya ada di buku itu ada tentang indeks ketangguhan ya, tes kuesioner untuk kita isi seberapa tangguh kita. Tapi itu hanya alat bantu. Tahu dari mana kita benar tangguh atau enggak? Itu hanya kita tahu kalau terjadi krisis. Hanya kita tahu kalau terjadi krisis. Nah, krisis sekarang, ini salah satunya, akan menguji kita. Dan waktu terjadi krisis, sebenarnya kita udah sulit ngumpulin dukungan. Benar nggak? Karena dukungan sosial itu harus kita kumpulkan pada saat tidak ada krisis. Pada saat krisis, semua orang akan memperhatikan dirinya sendiri.
Ya, kecuali yang memang punya hati untuk menolong orang lain. Gitu ya. Semua orang pasti mengutamakan kepentingannya dulu. Udah gitu baru bisa menolong orang lain. Nah, tergantung nih. Apakah kita selama ini juga mau membagikan diri, ya, mau memperhatikan orang lain. Nah, itu akan berbalik kepada kita nanti pada saat kita mengalami krisis. Nah, jadi memang kalau dibilang dukungan sekarang gimana? Ya, kalau udah terjadi krisis, dukungan itu sedikit terlambat. Ya, walaupun demikian, ya tetaplah carilah dukungan. Gitu. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya hanya punya 2, misalnya. 4 hal ini semuanya kan, tadi rumusnya ada dikali ya. Kalau yang satu kurang, ya tentunya akan menurunkan. Ya, sekarang gimana? Ya udah, berarti Anda mau nggak mau harus berusaha untuk memperoleh keseluruhannya. Ya, ingat, kalau misalnya kita punya energi begitu banyak, tapi persentase fokusnya kecil, energi itu akan habis terbuang-buang. Ya, demikian juga dengan dukungan. Ya, faktor pengalinya kalau di bawah 1 kan nilainya jadi lebih turun kan. Ya, simple mathematics. Jadi ini justru pas krisis ini pembuktian ya, bagaimana kita sebelumnya udah punya energi, fokus, keterampilan dan dukungan tadi teruji ya, Coach. Ya, ya. Dan harus terus diusahakan supaya itu rumusnya itu tidak ada yang kurang atau tidak jadi berkurang karena dukungan kurang atau fokus kurang ya. Oke. Semoga menjawab. Sedikit terlambat kalau belum bukan boleh berarti tidak dilakukan gitu ya, karena no choice, yang seperti yang tadi saya bilang, adapt or die, nggak ada pilihan. Adapt or die, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Coach, dari Siti Nuryanti. Ini tentang mindset nomor 6 dan nomor 7 tadi Coach. Bagaimana membangun mindset itu pada saat kita sedang pesimis atau emosi sedang tidak stabil ya? Mungkin kalau lagi nggak stabil jadi susah berpikir positif. Gimana itu Coach? Ya, thank you pertanyaannya Bu Siti ya. Nah, justru inilah peran dari mental health profesional sangat dibutuhkan. Ya, sekali lagi, Tangguh tidak mengajarkan kita itu mandiri sendiri, bukan. Ya, justru pada saat-saat kayak tadi ya, emosi nggak stabil, ada masalah, misalnya kita menghadapi orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita. Ya, pada saat COVID ini kan banyak terjadi seperti itu. Udah meninggalkan kita nggak bisa mengantar. Ya, kita cuma bisa melihat dari jauh atau di rumah. Ya, bahkan videonya pun nggak ada. Kita nggak bisa mengatakan say goodbye, itu nggak bisa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini jangan ragu untuk mencari mental health profesional, Bapak Ibu. Kita perlu dipulihkan dulu. Kita perlu dipulihkan. Kalau orang yang belajar coaching dan konseling sangat memahami ini. Konseling adalah tindakan yang dilakukan ya untuk kita pulih, mendapatkan kesehatan mental kita. Ya. Kita mengalami trauma, kita mengalami emosi-emosi yang berat yang tidak terproses. Nah, ini perlu untuk mendapatkan konseling. Tapi coaching adalah untuk melihat ke depan. Bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita menggunakan resources yang kita punya untuk maju, untuk berhasil, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, itulah bedanya konseling dan coaching. Ya. Jadi, jawaban saya adalah jangan pegang sendiri, Bu Siti. Ya, cari bantuan. Cari bantuan. Ya, memang di tengah krisis seperti ini, tentunya keuangan kita juga terbatas. Karena itu, waktu saya memikirkan peluncuran buku ini, saya sudah memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan bantuan langsung. Nah, kebetulan saya mengenal sahabat-sahabat saya, ada Ibu Diah Yusuf, ya, sahabat saya di Festival Entrepreneur Indonesia. Begitu saya bilang, Bu, yuk kita bikin coaching gratis untuk UMKM, langsung disambut. Ya, ayo, kita sama-sama bikin. Dan begitu saya masukin di grup ya, banyak orang yang langsung ya, coach-coach itu sangat antusias untuk mendaftar. Hal yang sama, saya minta bantuan ke Yayasan Busur Emas. Ya, Bu Ellen Patricia juga sangat helpful. Ya, dia langsung menyediakan, oke, kita akan bantu. Ya, konselor kita siap. Ya, mereka memberikan berapa gitu ya, cukup banyak ya konselor-konselor ya. Dan kalau di jumlah kayaknya bisa mencapai 30 ya, coach maupun konselor yang hadir ya kemarin dan nanti malam. Dan ini yang memang dibutuhkan pada zaman sekarang. Ini ada satu pertanyaan yang mirip juga nih Coach, dari Anwar Prestianto.
tentang mindset yang nomor 7. Apakah harus ada tragedi dulu baru bisa mengubah hidup? Kalau kita berusaha membuat tragedi untuk mengubah hidup kita, ya itu bisa dua, Bapak Ibu. Ya, kalau tragedinya menyangkut kriminal, kita menjadi psikopat, Bapak Ibu. Ya, tapi tentu kita nggak perlu sejauh itu. Ya, Bapak Ibu ingat tokoh yang saya sangat hormati, yang sudah meninggal ya sekarang ya, bernama Bob Sadino. Masih ingat ya mungkin ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau anak yang masih usia 10 tahun atau 18 tahun mungkin nggak terlalu ingat gitu ya. Tapi yang generasi-generasi di atasnya pasti ingat Bob Sadino. Bob Sadino itu Bapak Ibu tahu nggak bahwa dia sebenarnya orang kaya? Dia bukan orang miskin Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana dia berpikir untuk bisa sukses? Dia menjadikan dirinya orang miskin. Dia orang kaya, sangat kaya. Dia bisa sekolah di luar negeri. Ya, tapi dia menjadikan dirinya miskin untuk bisa tangguh. Ya, dia nggak mau menerima bantuan siapapun, dia mau berusaha dari nol. Ya, sampai dia pernah menceritakan untuk mau ngerokok aja, dia cari puntung rokok sisa, dia ambil, dia bakar lagi, dia isep. Saking nggak punya uang. Ya, bukan karena miskin, keluarganya kaya. Sekali lagi, dia mau berusaha. Nah, ini nih yang penting ya. Jadi, kalau menurut saya, tragedi itu nggak usah kita buat. Itu anugerah Tuhan, tragedi itu. Kalau enggak, ya berarti banyak hal-hal yang kecil-kecil, ya ataupun sedang gitu ya, yang bisa kita pakai untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Banyak sekali. Kan tragedi itu nggak perlu misalnya pasangan kita meninggal dunia baru kita menjadi seseorang itu, nggak usah kan? Diputus pacar juga bisa kan? Gitu. Itu contohnya. Itu contohnya ya. Jadi gunakan semua apa yang ada, semua hal buruk yang terjadi pada kita itu pasti diberikan pada kita untuk satu maksud. Tinggal kita mau mencari maksud itu atau melihat itu dari sudut pandang yang positif, atau kita mau menyalahkan. Oh Tuhan, kenapa aku ini mengalami ini? Tuhan, kenapa aku sakit ini? Tapi kalau sukses nggak ngomong tuh. Oh Tuhan, kenapa aku yang sukses, dia miskin? Nggak pernah kan? Gitu ya. Nggak pernah. Kita pengennya yang enak aja biasanya gitu. Tapi cobalah dibalik. Waktu kita dapat kesulitan, tabrakan kaki patah misalnya. Kita lihat apa sih makna di baliknya. Mungkin kita baru tahu 5 tahun, 10 tahun kemudian. It's okay. Yang penting kita learn. Yang penting kita belajar dari itu. Bagaimana caranya untuk tangguh secara stabil? Karena seringkali mood berubah setelah dimotivasi jadi semangat, tapi beberapa waktu kemudian merasa lemah lagi. Nah, ini gimana ini, Coach? Yes, karena itu memang sekali lagi ya, kita membutuhkan begitu banyak orang. Tugas seorang motivator adalah untuk mendrive ya, memberikan charge atau kalau mobil tuh starter deh. Starter awal tuh kan energinya butuh paling gede kan. Nah, starter terus gitu ya. Tapi kan udah gitu butuh bensinnya dong. Ya, butuh motivasi tambahan, butuh energi tambahan gitu ya, butuh untuk bisa bergerak. Nah, itulah di mana peran seorang coach atau life coach atau coach performance coach atau apapun itu. Ya, seorang coach di sana. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan ya mungkin kan nggak semua orang bisa meng-hire coach gitu ya. Carilah dukungan. Nah, cari dukungan. Ya, seringlah sering baca buku itu sangat membantu. Ya, tapi kita juga perlu melatih diri kita. Ya, pikiran-pikiran positif. Nah, saya bukan orang yang memegang positive thinking ya, bukan. Saya memegang realistic thinking. Jadi sebenarnya yang disebut positive thinking itu bukan yang baik ya. Bukannya gini, saya kasih contoh gini. Misalnya katakanlah saya beratnya 100 kg gitu ya. Dan tampang saya berantakan ya karena saking berlebihan berat badan lemak di mana-mana gitu. Banyak yang berpikir bahwa positive thinking-nya adalah enggak. Saya orang yang menarik bagi orang lain. Gitu ya. Nah, positive thinking-nya sebenarnya bukan itu. Positive thinking-nya yang baik, contohnya adalah, saya kelebihan berat badan, tapi saya bisa mengurangi berat badan saya. Itu positive thinking-nya. Nah, jadi kita menerima kondisi sekarang, tapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu yang kita pegang. Pikiran-pikiran positif seperti ini memang membantu. Tapi waktu kita
merasa jatuh lagi, ya Bapak Ibu memang membutuhkan orang lain untuk membantu. Entah dari sahabat kita, pasangan kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, ya, atau kalau mau yang profesional ya hire a coach. Ya. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu tenar ya yang namanya life coach ya. Kalau di luar sana udah begitu biasa gitu. Karena kalau kita mau hidup standar-standar aja memang ya hiduplah seperti sekarang. Tapi kalau kita mau jadi seorang pemenang, Anda memang perlu meng-hire seorang coach. Ya, nggak ada orang yang bisa ahli, ya misalnya ahli bulu tangkis, basket, voli tanpa seorang coach. Itu nggak ada. Memang mereka memerlukan. Jangan dipandang sebagai hal yang tabu gitu. Ya, membutuhkan bantuan orang lain itu jangan dipandang sebagai hal yang tabu. Ini pertanyaan terakhir, Coach, tapi lumayan berat nih menurut saya. Apa saja tantangan untuk masyarakat Indonesia menjadi tangguh di semua bidang? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara yang tepat untuk membaca dan mempraktekkan ilmu di dalam buku tangguh? Silakan, Coach. Ya, benar. Ini pertanyaan yang tough. Ya, kita udah ngomongin Indonesia ya sekarang ya, seluruhnya ya. Gimana cara kita untuk bisa membuat supaya bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh? Kalau kita ingin mempunyai ketangguhan ini menjadi suatu budaya kita, nggak bisa nggak, harus dimulai dari pemimpinnya. Ya, saya di sini bukan sedang ngomong vote me gitu ya, bukan. Tapi dukung pemimpin kita, dukung pemimpin-pemimpin yang memikirkan supaya bangsa ini mempunyai mental yang kuat, reformasi mental. Ya, mungkin bukan cuma Pak Jokowi yang sekarang ini yang sangat saya hormati ya, tapi mungkin nanti next mereka akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang untuk membuat Indonesia tangguh juga gitu loh. Nah, itu yang harus kita dukung. Ya, dimulai dari leader. Leader is the most important thing supaya bangsa ini bisa berubah secara kultur untuk menjadi tangguh. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya menuliskan untuk membantu banyak orang untuk bisa paling enggak sedikit berlatih lah, gitu ya. Paling enggak mempunyai ide. Oke, saya harus gimana lagi? Oke, saya mau membantu orang-orang di sini misalnya. Saya mau membantu anak-anak yang saya didik untuk menjadi tangguh. Nah, ini mungkin bisa menjadi clue begitu ya. Bagaimana kita menerapkannya? Nah, di buku itu memang, di buku yang saya tulis ini memang udah ada, yaitu latihan-latihannya. Nah, coba saja dilakukan latihan-latihannya. Banyak latihan yang sederhana sebenarnya, karena ketangguhan itu juga sebagian merupakan hal yang sehari-hari kok. Kayak yang saya jelaskan tadi ya, healthy body, healthy mind. Itu kan ngomongin olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa, harus ada ya waktu teduh. Dan ini bisa dengan menggunakan ibadah atau meditasi yang tadi saya katakan. Gitu. Dan inilah yang bisa kita gunakan yang paling sederhana, ya, yang seringkali justru kita abaikan. Ya, seringkali kita abaikan. Nah, padahal itu penting. Apa quote sehari-hari untuk tetap konsisten dan tangguh, atau ada seseorang yang menginspirasi atau support system terdepan? Ini dari Chandra sorry, Rosita. saya baca lagi ya. Apa ya, quote sehari-hari untuk tetap konsisten dan tangguh? Saya akan mengembalikan pertanyaan ini kepada masing-masing kita. Karena masing-masing kita biasanya punya quote, ya, kata-kata bijak tersendiri yang sangat kena ya bagi kita pada waktu tertentu. Ya, mungkin berbeda. Ya, saat ini mungkin seorang punya pikirannya yang tadi ya, mindset nomor 6 misalnya. Tapi mungkin di waktu yang lain dia punya mindset yang lain atau kata-kata bijak yang lain yang harus dia pegang. Nah, memang adalah baik apabila kita kadang-kadang untuk melihat gitu ya, membaca buku, ya bisa juga melihat Instagram saya di mana saya sering menuliskan kata-kata bijak di sana, bukan cuma dari saya tapi dari berbagai sumber, termasuk sepotong-sepotong ya ilmu tentang ketangguhan, ilmu tentang pernikahan, di mana ini bisa membantu kita ya untuk memiliki semangat. Nah, adakah seorang yang menginspirasi atau, nah ini yang kedua mungkin saya kurang paham nih. Pertanyaannya apa nih? Ke arah mana nih ya? Seseorang yang menginspirasi atau support system terdepan. Untuk menjadi tangguh mungkin ada apa ya, tokoh yang coach bisa kasih contohnya. Tadi sih udah ada beberapa ya, seperti Bob Sadino atau yang lain mungkin yang bisa menginspirasi. Ya, bagi saya sih kita
jangan cuma memegang satu tokoh ya, menurut saya ya. Silakan, peganglah. Manusia itu nggak sempurna. Ya, manusia itu nggak sempurna. Ada yang hebat di satu hal, tapi buruk di hal yang lain. Ya, buku ini saya mengutip Bruce Lee misalnya. Bruce Lee itu kan luar biasa ya, number one. Ya, bahkan kalau nggak salah dia meninggal sebelum saya lahir malah. Ya, bahkan sampai sekarang, saya usia 43 ya, sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan beliau. Itu menurut saya salah satu orang yang sangat tangguh. Tapi dia nggak survive. Nah, kan ada kekurangannya kan. Apa yang kegagalan yang terjadi pada Bruce Lee, ya jangan kita tiru. Itu contoh Bruce Lee ya. Masih banyak yang lain. Tadi saya udah sebut Bob Sadino. Ya, Christopher Reeve. Sekali lagi ya, ini banyak tokoh-tokoh generasi saya nih ya. Christopher Reeve adalah pemeran film Superman. Ya, pemeran film Superman. Nah, ini termasuk orang yang sangat-sangat inspiratif. Dia adalah tokoh yang superstar, ya, tapi justru waktu dia lumpuh dari leher sampai ke ujung jari kakinya dia, nggak bisa melakukan apapun, sepanjang hidup dia harus menggunakan ventilator, yang kita semua takut sekarang kalau COVID kena ventilator, dia harus menggunakan itu seumur hidup, setelah dia kecelakaan kuda. Justru sesudah dia cacat, dia menjadi Superman yang sebenarnya. Ya, sesudah dia cacat, dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, menolong begitu banyak orang. Ya, tragedi adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk bisa menjadi inspirasi dan untuk bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang hingga hari ini. Bagaimana jika seseorang yang serba kekurangan, intinya kurang motivasi, jadi energi, skill, fokusnya sangat minim. Demikian orang itu juga sulit untuk mendapatkan support. Ini masih bisa menjadi tangguh nggak sih, Coach? Ya, sekali lagi, Bapak Ibu, ketangguhan itu bukan pilihan. Ya, ketangguhan itu adalah suatu keniscayaan. Ya, kita harus menjadi tangguh atau kita akan gagal, apalagi menghadapi krisis. Gitu ya. Kita mau nggak mau kita harus tangguh. Nah, cuman dari mana? Tadi kan pertanyaannya, hal apa sih? Ini kan banyak nih di buku ini. Ada 4 hal, terus dibagi lagi. Tadi ya, energi aja dibagi menjadi 5 bagian. Nanti fokus dibagi jadi 4 bagian. Gitu ya. Terus yang mana? Nah, cari dari apapun yang paling baik, yang merupakan resources yang dia miliki. Kembangkan itu dulu. Ya, kalau kita mencari sesuatu dari kelemahan, sulit. Ambil kelebihannya. Pasti setiap orang punya kelebihan kan. Memang banyak kekurangan. Saya pun bukan berarti banyak kelebihan. Enggak, saya juga begitu banyak kekurangan. Ya, begitu banyak kekurangan. Tapi kita gunakan aja apa kelebihan kita. Asah terus ya. Itu adalah tips dari deliberate practice ya, yang difokus itu ya. Deliberate practice kita melatih satu bagian ya sampai benar-benar ahli dalam bidang itu. Nah, kalau kita menjadi ahli dalam satu bidang itu kita bisa mulai dengan yang lain sesudah itu. Ya, itu akan mudah sekali mengikuti. Kenapa? Karena kita udah pede. Saya udah berhasil di sini. Saya udah mampu ini. Ya, kita akan pede untuk menambahkan satu demi satu yang lain. Ya, selain tentunya yang tadi Tina katakan benar bahwa support atau dukungan itu agak lain dengan 3 yang sebelumnya. 3 yang sebelumnya kan ada latihan, ada pembelajaran. Yang terakhir justru relasi. Relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan. Ini bisa dijalankan kapan saja. Ya, nggak usah nunggu. Gitu ya. Gitu, Tina. Ada pertanyaan baru juga nih, Coach, dari Ibu Nobi Susilo. Jadi tangguh itu asalnya harus dari diri sendiri ya, Coach. Mungkin bisa balik lagi ke rumus tangguh itu tadi, tolong disebutkan lagi ya, Coach, biar yang lain jadi lihat. Tangguh adalah energi dikali dengan persentase fokus, dikali dengan skills, dan dikali dengan dukungan. Asalnya dari mana? Saya harus jujur mengatakan bukan cuma dari diri. Ya, memang sangat bergantung pada diri kita tentu. Ya, karena kalau diri kita tidak mengusahakannya, siapa yang akan mengusahakannya? Tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhanlah yang memberikan anugerah pada seseorang, pada banyak orang, justru dibantu dari luar dan dia menjadi tangguh. Yaitu dari dukungan sosial itu dulu. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita sangkal bahwa ada orang-orang seperti ini. Tapi kan bukannya berarti kita, ya udah, kita ongkang-ongkang kaki deh, tunggu nanti Tuhan akan tolong kita, gitu ya. itu yang konyol tuh ya. Itu konyol.
Justru kita, kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa oh kita bisa melatih diri kita nih, udah dikasih tahu nih caranya, latihannya ada juga nih. Terus kita nggak mau kerjakan, ya siapa yang akan mengerjakan gitu buat kita gitu loh. Ya, balik lagi, ya tentu harus ada kerjasama. Kita juga harus mau. Saya mau ingatkan lagi untuk donasi buku dalam rangka program Indonesia Tangguh. Semua buku yang didonasikan akan diberikan kepada para siswa atau mahasiswa yang membutuhkan untuk belajar dan melatih diri menjadi tangguh. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir, rekan-rekan media dan para peserta yang ikut memeriahkan peluncuran dan webinar Indonesia Tangguh hari ini. Semoga semua yang kita dengar dan kita baca hari ini menjadi bermanfaat, terutama di masa-masa krisis pandemi corona ini kita bisa keluar sebagai penyintas, sebagai orang yang tangguh dan punya kualitas tangguh untuk menjadikan Indonesia juga tangguh. Terima kasih banyak dan selamat siang.